saya telepon kan masih nggak bisa, soalnya sinyal masih naik turun, masih susah. Saya mau keluar loker itu, udah buka pintu itu, jenazah itu udah di bawah lantai situlah. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Selamat datang di Undercover. Karena host Undercover sedang sakit perut selama 3 hari, jadi terpaksa saya menggantikan teman-teman. Kali ini saya bersama rekan saya Rio Wicaksono. Satrio. Ya, Satrio biasa dipanggil Rio. Satrio Wicaksono biasa dipanggil Rio. Saya sudah cukup lama teman-teman mengenal dia ini. Saya kerja apa sih? Jadi Joko Warnet. Hah? Oh, sok Jok. Gak. Kok kan dulu? Gak. Saya sekarang di salah satu tim sepak bola di Surabaya, di Persebaya. Ya berarti Persebaya, nggak salah satu tim sepak bola, Jok. Persebaya. Oh, salah satu official di sana. Official. Sebagai lebih tepatnya operasional tim sih. Operasional tim. Aku sering kerungu istilahmu kitman. Ya, kitman juga ada, cuma kalau saya lebih ke operasional. Oh. Jadi lebih menyeluruh lah. Misalnya kerjanya apa sih itu? Kerjanya ya menyiapkan segala keperluan tim, sesuatu lah. Kostum, sepatu. Kalau itu lebih ke kitman. Oh, itu kitman. Ya, kalau saya kan make sure dari kitman, saya make sure lagi apa kebutuhannya yang misalnya kalau mau pertandingan ada yang ketinggalan atau enggak. Oke. Seperti itulah. Berarti sudah naik jabatan. Gak naik jabatan, dari dulu jabatannya iya, gitu. Aku kok kerungu kitman tapi enggak lah. happy nggak sih, Ben? Nang official Persebaya itu kerjanya? Happy lah, Bang. Happy-nya apa? Happy-nya ya soalnya gimana ya, dari kecil kan ngefans sama Persebaya, bonek terus Anjay. nggak tahu jalan rezekinya tiba-tiba kerja di Persebaya. Ya wis lah, salam sinang Bang. Iya, salam sinang Bang. Mungkin dibanding aku, kan sadar gak sih, kan lebih terkenal dibanding aku nang kalangan supporter bonek terutama. Enggak sih, lebih terkenal awakmu. Masa sih? Kayak sembarang-barang Mas Rio gitu. Enggak ya? Enggak. Kan merasa enggak? Berapa tahun ngerjain Persebaya? 5 tahun jalan. Berarti kan juga menjadi saksi tuh, beberapa kemarin hampir 80%, 90% pemain Persebaya hilang juga. Ya. Menjadi saksi. Tapi apakah awakmu juga mengerti penyebabnya itu? Kalau itu dari manajemen, pelatih, kalau keputusan pemain. Kalau kita kan ya gimana lagi, namanya juga sepak bola profesional kan, ada datang, ada pergi, itu udah terserah. Awakmu cukup mengenal bahkan alasan satu persatu pemain ngerti? Ya cukup ngerti lah. Cukup ngerti, tapi tidak untuk disampaikan. Tidak untuk disampaikan. Bukan ranahmu. Iya, bukan ranah saya. Harusnya ngundang pemain nih satu nih. Berapa tahun tadi? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun waktu yang cukup lama ya. Iya, 5 tahun. Wis mulai bosan atau? Enggak sih. Belum mulai bosan. Ya ada bosannya. Gak ada bosan nih. Gak ada bosan. Demi lambang tidak ada. Aduh. Iya. Persebaya. Aku juga sama ya. Mungkin aku dari kacamata seniman. Jadi melihat Persebaya tuh ya dari kacamata supporter gitu. Karena supporter kan seniman ono, pengacara ono, itu semua ada di situ. Tapi awakmu kan Rio, aku manggilnya Rio kali ya. Rio ini juga dari internal nih. Nah, ngomongin Persebaya itu tim gede. Apakah yang bekerja di dalam tim besar ini juga mendapatkan kelayaan? Mungkin secara finansial oke lah. Klubnya sudah profesional. Secara psikis, ono nggak kon selama di Persebaya tuh kenangan-kenangan sing gak bisa dilupakan atau pedih nang uripmu? Kalau selama 5 tahun ini ya banyak sih pastinya.
kayak susah kenal aku ket biyen. Fir ya. Kamu apa? Kayak sudah dibujuki emang. Kayak kenangan ya mulai dari 2017 juara naik Liga 1. Ya. Dulu 2017 saya pertama kali masuk Persebaya itu di tiketing. Oh ya? Bagian tiket. Oh, okay. Bagian tiket. Ya sama susah senengnya sama-sama. Terus 2018 Persebaya naik Liga 1, baru saya dipindah ke tim bagian operasional sampai sekarang. Ya susah senengnya kalau tim kalah semua lah, nggak supporter aja ya, pemain, pelatih kita juga pasti letih, lesu. Terus kalau misalnya tim lagi nggak on fire ya nggak baik juga, kita pasti ngomong semua sama pemain, sama official, apa yang kurang, apa yang dipingini pemain gitu ya. Jadi ya wis lah, lika-liku cukup banyak ya, apalagi pas ya waktu saudara-saudara bonek memprotes keras kekalahan beruntun gitu-gitu kayak menggeruduk ya, store mes gitu misalnya, ya, pasti ya pasti. Ikut tekanan batin ya. Secara tidak langsung Kak, pasti ya ada pushingnya, ada senengnya. Iya. Sama aja lah. Selain itu ya selain itu paling baru kemarin ini sih yang baru dari tragedi Malang itu, mau seneng juga karena kita menang, terus juga nggak enak kan karena tragedi itu. Iya. Terus saya juga posisinya di situ di stadion, jadi ya wis lah, campur aduk rasanya. Oh iya. Sampai sekarang ya saya masih ya, kalau sekarang udah males lah baca berita, bukan males ya, kayak capek gitu. Udah mau apa istilahnya, trauma healing lah. Iya, trauma healing. Makanya sempat nang ndi mbek Titis ya. Ke pantai. Ke pantai. Tapi apapun itu ya, mungkin saya dan juga Rio juga turut mendoakan seluruh korban yang berjatuhan hingga ratusan nyawa di Kanjuruhan. Doa terbaik untuk mereka, semoga Tuhan selalu bersama mereka dan menjaga mereka di alam barunya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Seperti apa kejadiannya waktu itu? Karena aku juga nggak ngerti ya, Rio. Aku nggak ngerti. Aku tahu ini cuma lihat salah satu platform digital sing menyiarkan tersebut dan nggak tahu gitu. Cuman semakin malam euforia aku juga sama berkurang gitu. Dari 23 tahun nggak pernah menang, ketika menang terus berkurang sampai jam 12 atau setengah 1 malam aku dapat kabar ada balita yang meninggal tuh. Kebetulan aku lagi posisi di Tulungagung, langsung eling anakku gitu kayak ya Allah, kok sampai kayak gini ternyata gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Awakmu kan pasti saat itu di situ kan? Kalau waktu pertandingan sih ya biasa-biasa aja lah, selayaknya laga derby Arema versus Persebaya sebelumnya juga tensinya juga sama lah, pasti tinggi ya, pasti tinggi antar pemain pengen menunjukkan kualitasnya masing-masing. Sebelum pertandingan udah terdengar ya nyanyian provokatif itu udah biasa lah, udah biasa. Terus dari pertandingan berjalan juga normal sampai akhirnya Persebaya menang. Peluit akhir ya di situ langsung situasinya ya bukan berubah ya, gimana kalau dari pihak keamanan langsung nyuruh lari kan pemain kita, langsung suruh lari. Oh ya, masih ke record tuh sing aku tahu. Tunnel tuh posisi mana? Tunnel itu yang jalan mau ke lapangan. Ya di bawah ada
tutupannya itu ya. itu di situ. Dari keamanan juga langsung suruh evakuasi langsung kan, lari ke locker. Sampai locker itu ya pemain-pemain euforia kan, ya masih euforia karena menang ya euforia kan. Kita masih belum tahu kejadian apa, ada kejadian selanjutnya. Semua lagi seneng tuh. Lagi senang. Terus dari pihak kepolisian juga tiba-tiba langsung bilang kalau langsung ke Barakuda, langsung ke Rantis. Dikasih waktu 5 menit. 5 menit? Ya, 5 menit ganti pakaian. Udah barang-barang ditinggalin semua. Pemain udah naik. Nah, saya masih di situ di locker sama Kitman, sama Cak Dam, sama Cak Bas, sama LO-nya. Yang dari Arema. 1 orang, Mas Munir. Dari situ saya udah ringkes-ringkes barang lah, ngemasin barang udah selesai. Ternyata di luar lapangan itu udah chaos, udah kayak supporter itu tadi. Awakmu ngerti di luar lapangan tuh chaos dari ngintip atau? Ngintip di kamar mandinya locker kan ada ventilasi setengah meter lah. Dari situ kan kelihatan. Itu langsung menuju ke lapangan? Iya, langsung ke lapangan, langsung di belakang bench kan. Oke. Pemandangannya. Ya sampai situ langsung terus lah, masih belum tahu. Masih belum merasa khawatir waktu itu? Belum. Soalnya pintu dari lapangan menuju ke locker itu kan rolling door, jadi ditutup rolling door itu ya aman lah. Soalnya kan panpelnya juga masuk ke locker situ kan. Di sini mas aman. Oh ya Pak. Terus gak lama kejadian itu panpelnya masuk ke locker, terus bilang ke saya kalau ada korbannya. Ya di situ langsung perasaan saya kan gimana ya, berubah ya nggak enak lah. Maksudnya, dari euforia kemenangan ya maksudnya nggak enak sama sekali lah kalau ada korban. Iya pasti. Terus gak lama Mas Munir tadi yang LO-nya Persebaya masuk kan, dia dari ngecek mobil Kitman di depan stadion, terus masuk lagi ke locker, terus bilang ke saya ternyata korbannya udah 15 orang yang meninggal saat itu. Katanya yang meninggal. Dari kejadian dikasih kabar sampai peluit akhir kira-kira berapa menit? Sekitar 30 atau 1 jaman. Lumayan lama ya? Lumayan lama, maksudnya kita di locker kan masih beres-beres. Iya, masih beres-beres. Hal-hal kecil, kaos kaki dan lain-lain. Iya. 1 jaman. Baru kabar itu terdengar 15. Apa yang ada di pikiranmu waktu itu? Ya langsung gimana? Campur aduk pokoknya. Gak enak loh. Ada kekhawatiran, ketakutan atau apa? Kalau khawatir sih ya pasti ada. Terus kalau takut juga pastilah, namanya manusia kan. Terus kalau tiba-tiba ini supporter masuk gimana ya, ini ya ada, tapi udah dijamin sama mereka kalau di sini aman. Di situ juga ada sebagian keluarga dari pemainnya Arema. Oke. Di lokernya Persebaya, dievakuasi di situ. Jadi ya saya juga sempat omong-omongan sama beberapa istri pemainnya, ya sedang gurau. Terus gak berselang lama kan, sekitar 1 jam setengah baru ada sinyal di HP. Ternyata teman saya ngabarin kalau dia masih kejebak di stadion, nggak bisa keluar. Terus ya udah, saya nggak lama. Dari official Persebaya juga? Dari official. Ketinggalan Barakuda. Terus saya mau nyamperin di mana posisinya. Saya telepon kan masih nggak bisa, soalnya sinyal masih naik turun. Masih susah. Saya mau keluar locker itu, udah buka pintu itu, jenazah itu udah di bawah lantai situlah. Sekitar berapa?
sekitar berapa ya? Berapa orang? 20? Nggak ngitung sih, nggak ngitung itu. 20 lebih kurang feeling? Masih belum. Belum 20? Masih belum, cuma tapi masih dievakuasi di situ loh. Awakmu yuk melihat itu sudah memastikan kalau itu jenazah dari mana? Udah. Dari? Kelihatan lah kalau mayat itu gimana dari pucatnya maksudnya. Oke. Terus posisi di tidurnya ya. Oke. Udah kelihatan lah. Terus ya saya. Semua dari supporter. Dari supporter. Dari supporter. Terus setelah itu? Yes, terus saya mau buka pintu itu, mau keluar itu sempat balik lagi kan. Soalnya ya kena melihat jenazah itu tadi kan. Mentalmu kena? Ya dikit lah. Oh. Shock lah, shock. Shock breaker. Terus balik. Terus ya balik, terus telepon lagi, mastiin kan di mana. Terus ya tak beranikan diri keluar. Akhirnya udah ketemu itu ya saya gabung mereka akhirnya. Berapa orang dari pihak official Persibaya yang ketinggalan waktu itu? Official 3, terus kita gabung sama broadcaster? Enggak, teman-teman Intelkam Polres. Oke. Jadi gabung di situ. Terus kebelet saya sama ada mas dari Intel. Sempet. Kebelet soalnya. Kebelet. Yes mas, di locker aja. Tapi saya lewat pintu belakang lewat jalannya ambulan itu. Kalau masuk ke lapangan. Evakuasi. Lewat situ. Lah di situ kan ada ruangan di sini, terus ada musola. Jenazahnya itu di situ semua malah. Tahu banyak di situ semua. Niatmu menghindari titik awal yang kamu ketemu? Enggak, soalnya kalau lewat depan kan masih sibuk evakuasi. Okay. Makanya aku lewat situ. Aku lewat situ. Muter, terus baunya udah anyir gitu. Oh iya? Iya, stadion kan baunya udah bau mayat gitu lah. Bau jenazah kayak gitu. Okay. Jadi ya wis lah, tambah lemes kan. Tambah shock lagi ya? Iya, tambah shock lagi. Balik ke loker, balik lagi ke depan, terus ya sampai nunggu evakuasi jenazah itu kira-kira jam 2-an lah baru selesai. Jadi kita baru dari jam 12 itu tadi. 12 sampai jam 2? Sampai jam 2. 2 jam? 2 jam. Oke, terus? Jam 2, terus kan bis yang disediakan panpel untuk tim Persibaya kan dinaikin polisi. Nah, bisnya masih di situ. Ya untungnya bisnya masih di situ, terus kita naik bis itu balik ke hotel itu sekitar jam 2 lebihan lah, setengah 3-an. Baru bisa balik hotel. Dari Kanjuruhan ke hotel, dari loker menuju ke bis, ada kawalan nggak? Nggak ada, kita kan udah antisipasi kalau bawa baju ganti, baju bebas lah. Dan aman? Aman. Tanpa dikawal pun aman? Aman. Oke. Itu yang mungkin di media tidak tahu ya, nggak. Dan di saat itu apakah kondisi stadion sudah mulai mereda sepi atau masih mencekam? Masih banyak polisi yang jaga di situ. Okay. Mungkin mereka masih belum balik lah. Terus beberapa jenazah yang udah di rumah sakit. Udah di rumah sakit. Jadi kita lewat balik ke arah hotel itu yang lewati rumah sakit itu mau. Yang rumah sakit kan udah rame di situ. Nah, itu masih banyak. Jam 3 lebih baru sampai hotel, setengah 4 lah. Baru sampai hotel. Subuh baru sampai hotel. Dan tidak ada masalah apapun. Tidak ada. Secara pribadi tidak ada. Tidak ada. Cukup luar biasa pengalaman menyedihkan seorang official. Pernah nggak sih? Ya suka dukanya. Suka duka. Pernah nggak di dalam pikiranmu menemui situasi yang seberat ini? Kalau bayangan sih pasti
ada kan ya, namanya juga derby. Ketakutan Terus pasti. saya ya, kalau saya ngalamin udah 5 tahun. berapa kali ya pasti ada, cuma ya gimana kita antisipasinya aja. Bakal menyangka nggak nih bakal ketemu dengan tragedi 100-an nyawa melayang? Nah itu yang bikin shock, jadi kan Karena ya nggak benar-benar nyangka lah, nggak Gak bener-bener nggak ngitung sampai sana. nggak ngitung. Nah. Nggak sampai ke sana lah. Oke, kondisimu sekarang kan mau sempat ngobrol kerungu-kerungu rehat dari sosmed, gak ndelok Nggak sosmed rehat sama sih. sekali. Ya lagi apa ya? Memperbanyak Ya, healing. ya, Memperbanyak healing. nggak Berarti aman. nggak ada trauma sama sekali. Nggak ada. Sudah nggak ada. Ada tim khusus nggak yang dibangun? Ini sedikit bocoran untuk Nggak ada. teman-teman. Yang tim khusus yang dibangun untuk mengembalikan rasa trauma atau menyembuhkan itu untuk para pemain, ada nggak? Atau Ya nggak ada. Ya tim khususnya ya semua pemain pelatih yang di dalam tim itu sama-sama lebih membaur lagi ya sama-sama lebih menguatkan lagi lah. dan sudah teratasi sampai sekarang? Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya obrolan kita pada malam hari ini teman-teman. Setidaknya kita sedikit tahu lah ya suasana di dalam Stadion Kanjuruhan atau di saat tragedi tersebut pecah gitu, dan kita sangat menyayangkan hal itu terjadi. Jadi apapun itu kita bahkan sampai sekarang masih belum terpikir untuk rival, masalah musuhan atau apa gitu, karena kita masih sama-sama saling terpukul dengan kejadian ini. Bahkan tidak berpikir apapun yang pernah atau akan terjadi, kita tidak memikirkan itu. Yang terpenting mungkin bagi saya, mari kita sama-sama secepat mungkin mengembalikan wajah sepak bola Indonesia yang kemarin sempat tercoreng. Itu aja ya kali ya. Jadi Spel, semoga pengalamanmu ini pengalaman terakhir, gak ketemu lagi dengan hal yang seperti ini ya. Amin. Semoga kalau Liga 1 jalan menjadi wajah baru sepak bola Indonesia dan lebih mengasihkan dalam semua aspek. Tetap di Undercover.